Shalom saudara sekalian, baik yang onsite maupun yang online. Kita pagi hari ini menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah Allah kita. Dan kita percaya kalau kita tuh sungguh-sungguh kita tuh melantunkan pujian ini ikut sama-sama saudaraku ya. Nah dari hal demikian sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan dan kehidupan kita semua. Mari kita mulai dengan memuji dan menyembah Allah kita terlebih dahulu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saat ini kami menikmati saat-saat terbaik ini Tuhan. Saat ini kami mau menikmati waktu ini bersama dengan Bapa. Hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dan kami percaya Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Dan Engkaulah satu-satunya pribadi yang setia bagi kami Yesus.
padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan ganjaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati.
kasih Bapa telah menjadi pribadi yang dapat selalu kami andalkan. Terima kasih Yesus telah jadi pribadi yang selalu dapat kami percaya. Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihan-Mu Tuhan, yang Engkau kuduskan dan Engkau kasihi, mengenalkan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kami. Karena untuk itulah Tuhan, Engkau memanggil kami, menjadikan kami satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu Tuhan, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami satu Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Buat kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepidi, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sebiji, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu.
Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu, jadikan kami satu.
Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Ya Roh Kudus, persatukan kami Tuhan di dalam satu kasih, satu roh, satu jiwa, satu tujuan ya Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama amin. Ya, selamat pagi saudara semua. Ya, bahwa hari ini memang ini semuanya direkam saudaraku ya. Jadi nanti untuk supaya bisa jadi satu konsumtif daripada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, merekalah yang tampil beda dengan orang yang lain saudaraku. Bahwa kita semua yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang persatuan dan kesatuan supaya kita bisa mengalami revival. Ya, yang pertama yaitu kesatuan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Untuk itu saya mau ajak saudara semua itu memujikan satu pujian yang bagus. Entah kunci A. Ya, haleluya. Glory, glory. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit Terbentang begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu Dalam hidupku bagaikan luasnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia
Begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku, Tiada terhitung. tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Yes. Jadi Tuhan itu memandang kesatuan itu sebagai sesuatu yang baik dan indah, dan itu sangat menyenangkan hatinya. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berdoa secara khusus untuk kesatuan murid-muridnya dan setiap kita orang percaya. Makanya saudaraku, betapa pentingnya ya, kalau kita tuh hidup rukun itu menyenangkan hatinya Tuhan, saudaraku ya. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 20-21 berkata demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, jadi yang jadi pertanyaan saudaraku, mengapa ya kok masih banyak orang-orang yang belum mau percaya kepada Tuhan Yesus? Itu karena apa? Karena mereka melihat masih banyak sekali orang Kristen yang tidak rukun satu dengan yang lain. Sedangkan orang-orang Kristen kan sama-sama anak Tuhan. Yang seharusnya itu akur dan rukun satu sama lain. Ya, jadi banyak orang nggak mau jadi Kristen karena melihat contoh-contoh yang tidak bagus. Seperti di dalam YouTube itu ya, kalau kita lihat handphone kita, isinya orang-orang yang saling mencerca satu dengan yang lain. Dan saya melihat dari mimik wajahnya bahwa orang-orang itu merasa puas kalau bisa mencerca orang yang salah gitu. Ya, makanya saya akan tunjukkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Saya akan baca ayat 7 terlebih dahulu. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi ada masalah saja itu sudah menunjukkan kita tuh orang yang kalah, saudaraku ya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi tadi dikatakan adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi sebelum diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah, dengan adanya saja perkara di antara sesama saudara, baik saudara kandung atau saudara seiman, telah merupakan kekalahan bagi saudara-saudara di mata Tuhan. Sedang Tuhan mau membawa setiap anak-anaknya itu berada di jalan kemenangannya, saudaraku.
Jadi saudara perlu tahu ya, Tuhan kenapa kok izinkan saudara itu dapat masalah segala macam saudaraku. Ya, kok jadinya begini ya, saya tuh makin sungguh-sungguh loh Pak. Ada yang datang, banyak itu yang datang ya, pada saya bilang, masalahnya tuh enggak ada habis-habisnya gitu loh Pak. Ya, itu karena waktu saya selidiki memang dia enggak mau kalah gitu loh. Berebut warisan dengan saudaranya sendiri ya. Makanya dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, jadi saudara dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana, saudara. Ya, jadi kalau saudara itu diperlakukan tidak adil atau dirugikan, seharusnya saudara jangan jadikan itu perkara. Karena apa? Saudara punya tugas seperti Rasul Paulus yang berkata dengan perantaraan kami. Tadi dikatakan Rasul Paulus ngomong demikian. Ia menyebarkan, ia itu Tuhan ya. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia yang di mana-mana. Artinya sebagai orang yang mengenal Tuhan, secara pribadi saudara mau mengalah kepada saudara kandung atau saudara seiman, sekalipun saudara diperlakukan tidak adil atau dirugikan oleh mereka, dengan demikian saudara sudah mengharumkan nama Tuhan. Nah, saudara tahu sendiri ya, kalau kita mengharumkan nama Tuhan, kita pun akan dibuat nama kita itu harum, saudaraku. Ya, bahwa kalau kita tuh mau mengalah, makanya apa? Jangan kita itu jadi orang-orang yang mau menang-menangan sendiri ya. Jadi kalau saudara memuliakan nama Tuhan, saudara pun akan diangkat tinggi dan dipermuliakan oleh Tuhan. Tapi seringkali saudara membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan dan merugikan orang lain. Sedang mereka itu saudara-saudaramu ya. Makanya mari kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, ini loh saudaraku ya. Jadi sekarang saudara tahu kan bahwa orang-orang yang tidak adil itu tidak bisa masuk surga. Maka saudara yang mengerti kebenaran firman Tuhan, seharusnya saudara memilih untuk tidak berperkara dengan saudara kandung atau saudara seiman saudara. Ya, mari kita mencontoh Yusuf. Walaupun jelas-jelas dia diperlakukan sangat tidak adil dan dirugikan oleh saudara-saudaranya. Dan dijual sebagai budak belian. Tetapi apa reaksi Yusuf? Kejadian 50 saya bacakan ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini Yusuf ngomong waktu ketemu dengan saudara-saudaranya. Dan dia sudah menjadi Perdana Menteri waktu itu. Ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi saudara perlu tahu bahwa Allah itu sanggup mengubah nasib saudara from zero to hero. Apa itu? Dari nol saudara akan jadi pahlawan seperti Yusuf. Karena saudara ingin nasib saudara diubah secara spektakuler oleh Allah. Milikilah hati seperti Yusuf yang tidak suka adanya perkara apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi seizin Allah dan semuanya itu
hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya, yaitu Yusuf sendiri, karena dia tahu bahwa Allahnya itu Bapa yang sangat baik. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa kita itu waktu terima Yesus, kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, makanya Pak saudaraku, kita harus tahu karena Allah kita itu, Bapak kita itu baik saudaraku ya, yang di surga itu. Lah makanya Pak, kita jangan membalas ya. Karena Bapak itu sangat baik. Ini bukan hanya berlaku antara sesama saudara loh, tapi juga berlaku untuk pasangan hidup, atau orang tua kita, atau anak-anak kita. Ya, tugas kita adalah taat akan setiap perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan jangan dipilih-pilih saudara. Wah, ini cocok ini baik buat saya. Yang lainnya itu salah tuh enggak usah. Tidak bisa saudara seperti itu ya. Jadi lakukan bagian saudara saja dan biarkan Allah akan lakukan bagiannya. Makanya saudara kalau tahu bahwa apapun juga yang terjadi dalam hidup ini, kita minta kepada Allah misalnya setangkai bunga yang segar. Namun Allah berikan kepada kita kaktus berduri. Ya, kita minta pada Allah bunga yang mungil nan elok. Namun Allah berikan kita ulat berbulu. Kita sedih, kita marah, kita kecewa. Betapa tidak adilnya hidup ini. Bahkan berani ngomong betapa tidak adilnya Allah kita. Loh, kok terus nyalain Tuhan saudaraku? Ya, tetapi suatu saat kaktus itu akan berbunga menjadi bunga yang sangat indah sekali. Nah, demikian juga dengan ulat berbulu. Ulat berbulu itu berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan elok, saudara. Itulah rahasia Allah. Jadi tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur, saudara. Kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, maka saudara harus membangun dan meningkatkan kesatuan. Ya, jadi kalau saat ini ada hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, mohon ampun kepada Tuhan dan mintalah pertolongan Tuhan untuk bisa terlepas dari hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan tersebut. Ya, jadi kalau saudara itu mau melepaskan semuanya itu, pasti Tuhan akan menolong dan memampukan saudara. Sehingga saudara bisa membangun kesatuan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara perlu tahu ya, bahwa jangan sampai hidup kita itu diatur sama orang lain, saudara. Ya, sebagai contoh, suatu hari seorang pria bersama sahabatnya itu pergi ke toko buku untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Ya, mukanya cemberut dan tidak ada damai sejahtera, tidak ramah sama sekali. Nah, si pria ini jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Tapi yang mengherankan, sahabatnya itu kok tetap enjoy ya, tetap sukacita, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas si pria itu protes kepada sahabatnya, saudara. Hai, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu? Sahabatnya menjawab, loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku bersikap? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain. Ya, tapi dia melayani kita dengan buruk sekali. Bantah pria itu, ia masih merasa jengkel, saudara. Yaitu masalah dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lain-lain. Toh itu enggak ada kaitannya dengan kita. Ini sahabatnya bilang begitu. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, apakah kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi? Kalau mereka tidak sopan, apakah kita akan lebih tidak sopan lagi? Kalau orang lain pelit terhadap kita, apakah kita yang semula itu murah hati, dermawan, tiba-tiba berubah jadi pelit? Ya, mengapa kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu diperlakukan dengan baik terlebih dahulu oleh orang lain? Nah, jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini penting saudaraku ya. Jadi jangan biarkan sikap buruk orang lain menentukan cara kita bersikap ya. Pilihlah untuk tetap berbuat baik sekalipun menerima hal yang tidak baik saudaraku. Matius 11 ayat 29. Yesus bersabda, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, jadi saudara harus jadi pemenang kehidupan ya. Jadi orang yang tetap sejuk di tempat yang panas ya, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, yang tetap tenang di tengah badai yang paling hebat sekalipun. Kita tidak berkuasa untuk melarang apa kata orang terhadap kita, tapi kita berkuasa untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah tadi dikatakan terpancar kehidupan, yaitu kehidupan yang lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kita harus menang atas keadaan saudaraku ya. Yang pertama. Yang kedua, kesatuan itu mengundang hadirat dan pengurapan Tuhan. Jadi kalau kita membangun kesatuan sehingga hati Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan menyatakan hadirat dan pengurapannya atas kita. Mazmur 133 ayat yang kedua berkata, "Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya." Nah, minyak di sini berbicara tentang hadirat Tuhan. Berbicara tentang pengurapan yang daripada Tuhan. Makanya dalam Mazmur 20 ayat 7, Daud berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Jadi Mazmur 20 ayat 7 yang dimulai oleh Daud dengan kata-kata "sekarang aku tahu." Itu artinya apa? Pengalaman pribadi Daud bersama Tuhan Allahnya. Ya, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan yang tidak kalah pentingnya saudara, harus tahu siapa yang menulis Mazmur 133 ini tentang persaudaraan yang rukun. Daudlah yang menulisnya. Ada hadirat Tuhan dan ada pengurapan Tuhan di tengah-tengah umat Allah yang diam bersama dengan rukun. Sebab perpecahan itu akan melenyapkan hadirat dan pengurapan Tuhan. Tetapi kesatuan mengundang hadirat dan pengurapan Tuhan. Nah, jadi dari hal demikian saudaraku, betapa pentingnya hadirat dan pengurapan Tuhan itu. Saudara harus bisa lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Kalau kita belajar seperti itu saudaraku, hidup kita itu akan dijagain oleh Tuhan. Ya, kita memang tidak bisa mengekang mulut orang lain kan. Orang lain mau mengata-ngatai kita seperti apapun, tetap saudara damai. Karena apa? Memang saudara tidak bisa suruh bilang diam kamu, belum tentu mau diam orangnya. Loh, ini saudara harus tahu seperti itu. Justru apa? Saudara yang bisa apa? Jagalah hati saudara sendiri dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi hadirat dan pengurapan Tuhan itu membuat karya Tuhan
Dan mujizat Tuhan menjadi nyata. Sebagai contoh di setiap ibadah kita, yang terpenting saling menopang dan saling mengisi setiap acara dengan tertib dan teratur, memberikan nuansa yang harmonis dan memberi kesan adanya kerukunan ya dari setiap hamba Tuhan yang melayani. Maka di gereja kita juga dibutuhkan seorang EO, event organizer, ya, yaitu event organizer, ya, sehingga saya percaya ibadah yang penuh dengan hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan itu akan membuat mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita. Ini juga berlaku dalam keluarga kita masing-masing, antara suami dan istri, juga anak-anak itu harus saling mendukung dan rukun, ya, sehingga hadirat Tuhan dan pengurapan Tuhan turun yang membuat karya Tuhan dan mujizat Tuhan menjadi nyata di dalam keluarga kita. Ini penting sekali saudaraku, ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, kita nanti pasti juga keluar sebagai pemenang, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Yang ketiga sekarang, berkat Tuhan diperintahkan datang dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita membangun kesatuan sehingga hadirat dan pengurapan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita, maka berkat-berkat Tuhan juga akan datang mengaliri hidup saudara dan saya. Mazmur 133 ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang mengejar itu apa? Kejarlah supaya saudara itu punya hikmat gitu loh. Ya, makanya saya dorong saudara semua, ayo semua ikut UC ya. Ini kan mau ada ulang tahun gereja kita. Nah, saudara kan diajar ya oleh Pak Obaja dan semuanya ya, supaya saudara itu berhasil menjadi orang yang maju ya, bukan orang yang mundur saudaraku. Karena apa? Percaya saja bahwa jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab apa? Dia itu yang memelihara hidup saudara dan saya. Sehingga apa? Kalau saudara harus betul-betul bisa punya sikap hati yang tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah marah. Buat apa toh? Katanya orang kalau suka marah-marah itu nanti tubuhnya nggak sehat, saudaraku. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan obat tok lo ya, obat yang manjur. Ya, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi kalau kita ada masalah jangan ngamuk-ngamuk, saudara. Kalau kita marah-marah kecil kekuatan kita. Itu Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Ya, makanya paham. Ayo budaya saling mengalah satu dengan yang lain. Ya, dari hal demikian saya ini diapit sama dua orang ini yang nanti enggak tahu tahun ini atau tahun depan menikahnya. Oh, yang mau menikah, maka apa? Pesan saya buat Christine sama Jeffrey ya. Jadi kalau cinta ya, Jeffrey cinta sama Anatina harus diutarakan seperti sekarang ini. Matanya melek dulu. Orang pacaran tuh melek dulu, saudara. Tapi nanti kalau sudah jadi istri, sebaiknya mata kita buta gitu loh. Maksudnya buta itu apa? Tidak melihat kekurangan-kekurangan pasangan kita. Kalau kita bisa lakukan seperti itu, sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam kehidupan kita. Karena perintah Tuhan itu apa? Kalau saudara baca Efesus pasal yang ke-5, itu dikatakan apa? Hai istri, ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini perintah untuk siapa, saudara? Ini perintah untuk istri, tapi anehnya kalau ada pendeta ngomong begini, istri tunduklah pada suamimu, yang reaksi malah suaminya. Karena merasa diuntungkan sehingga istrinya disikut, itu didengar itu ya, dirungokke gitu.
Nah, tapi pendetanya ngomong lagi berikutnya, hai suami, kasihlah istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi engkau, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi engkau. Wah, istrinya gantian nyubit suaminya. Nah, itu dengerin itu. Nah, kalau saudara seperti itu, maka saudara tidak pernah bisa dewasa. Karena perintah Tuhan itu sendiri-sendiri. Hai istri, berarti apa? Ini untuk istri, suaminya nggak bisa ikut-ikut. Sebaliknya kalau dikatakan, hai suami kasihlah istrimu, itu saudara itu betul-betul harus berusaha menjadi suami yang teladan. Demikian pula orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Ya, jadi ada orang yang mengejar berkat, tapi berkat itu seperti lari terus dari hidupnya. Namun kalau kita bersatu, maka kita justru dikejar berkat, saudaraku. Ya, nah dari hal demikian, maka dikatakan dalam Amsal 23 ayat yang 4 dan 5, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa, seperti Raja Wali. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi kita tuh rela berkorban bagi pasangan kita, anak kita, dan sebagainya, saudaraku. Adalah satu kisah itu luar biasa, saudaraku. Itu seorang laki-laki namanya Nathanael Hawthorne. Ya, senang saya ini kesaksian ini. Karena apa? Waktu itu Nathanael Hawthorne itu tidak berbuat salah, saudara. Tetapi memang perusahaannya itu, tempat pegadaiannya itu tidak begitu jalan gitu. Jadi terpaksa dia dirumahkan. Ya istilahnya, ya jadi dia bukan dipecat ya, dirumahkan. Tapi ya sami mawon, saudaraku ya. Namanya dirumahkan ya, kapan masuknya lagi juga nggak tahu. Ya, nah dia pulang dengan lesu. Biasanya istrinya itu kalau menyambut sore itu, istrinya itu mandi dulu, bersih, dandan yang cantik untuk menyambut suaminya pulang. Nah ini Pak Nathanael Hawthorne ini waktu pulang dia dengan tubuh yang loyo, yang lusuh gitu. Terus apa? Dia peluk istrinya senang dipeluk ya. Waduh kamu baik, kok mengingat aku, sehingga apa? Kita seperti orang pacaran ya, istrinya itu orangnya jiwanya periang, saudara. Ya, nah akhirnya Nathanael bilang, ini ada kabar buruk loh bagi kita. Loh, kabar buruknya apa, Pak? Kabar buruknya aku dikeluarkan dari perusahaan karena apa? Nggak tahu, aku nggak punya salah. Alasannya apa? Kamu kan baru masuk 6 bulan lah kira-kira kerja di perusahaan itu. Ya, sehingga Pak dia bilang seperti itu. Apa reaksi istrinya? Biasanya ya kalau wanita itu banyak loh ini ya. Saya enggak bilang siapa-siapa tapi banyak ini wanita-wanita ini kadang-kadang tuh enggak mau bisa terima kalau mau suaminya di PHK. Ngomongnya aja enggak enak. Wah, kok bodoh men kok iso ditokke itu piye gitu. Ya, sehingga apa? Itu bukan jalan keluar, tapi istrinya ini tidak seperti itu karena dia anak Tuhan, saudara. Sehingga apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia peluk suaminya lebih kencang lagi. Puji Tuhan, dia bilang gitu. Aku sudah lama menanti-nantikan hal seperti ini. Suaminya bilang, loh, melepaskan pelukannya itu terus dia bilang gini. Apa kamu bilang? Puji Tuhan, aku dipecat kok puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Karena apa? Aku tuh sering melihat engkau kalau sore-sore itu tak pikir nulis surat sama siapa, ternyata engkau mengarang kayak semacam cerpen gitu loh, saudaraku. Ya, nah sehingga apa? Isinya waktu itu yang baca, itu kalau sudah selesai diuntel-untel itu dimasukkan sampah, saudaraku. Ya, sampai kalau semalam itu ya bisa banyak banget itu. Nah dari hal demikian istrinya bilang, kamu ini pinter loh sebetulnya. Itulah aku tuh doa sama Tuhan. Suamiku kalau bisa kerja di rumah saja sehingga apa? Ikut maksudnya ikut bekerja bersama istrinya gitu loh. Ya, karena di Amerika sana kan jarang orang punya pembantu, itu jarang. Nah, maka dari situ suaminya bilang, ngarang buku, ngarang novel enak aja kamu bicara.
aku ini dipecat, ini mau kerja apa? Terus apa? Istrinya bilang, tadi kan aku sudah bilang Pak, bahwa itu puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Iya, sini dituntun suaminya masuk ke satu lemari, itu lemari pribadinya istrinya gitu. Jadi suaminya nggak pernah buka. Ternyata waktu dibuka itu Pak Nathanael Hawthorne ini tiba-tiba melihat setumpuk uang banyak banget saudaraku. Lah istri terus suaminya ini cemburu, loh kamu dapat uang ini kamu nyeleweng ya, selingkuh ya kamu. Jangan ngawur Pak, enggak ada seperti itu. Aku ini suka menabung, istrinya bilang gitu. Ya, jadi dengan uang ini kalau sisa belanjaan itu tak tabung, aku enggak suka kok. Betulnya aku ya senang juga ya sebagai wanita dibeliin baju yang baru, rok yang baru. Dia enggak seperti itu. Sehingga apa? Istrinya bilang tak tabung. Nah hari ini jawaban Tuhan datang. Bahwa engkau dipecat, enggak apa-apa. Itu bagi aku enggak apa-apa. Loh enggak apa-apa gimana? Lah nanti kita makan apa? Suaminya bilang gitu. Loh ya makan nasi dong. Masa makan rumput? Ya lah ini kan ada uang banyak loh ini. Ya akhirnya ya sudah. Ini setahun lebih ini buat makan enggak habis ini uangnya. Nah betul-betul Nathanael Hawthorne itu menulis. Memang dia berbakat sekali saudara. Waktu itu iseng-iseng dikirim kepada redaktur ya. Supaya dibeli. Nah akhirnya apa? Dibeli dengan harga yang lumayan lah. Dan ternyata bukunya ini saudara. Jadi apa namanya laris ya, laris manis sehingga apa sampai dicetak berkali-kali. Bukunya adalah apa? The Scarlet Letter ya. Jadi itulah maksudnya kalau dalam kamus disebut apa? Tinta merah itu loh ya, Scarlet itu. Nah, dari situ makanya tenanglah Nathanael Hawthorne dia betul-betul mengarang yaitu buku dananya dia itu The Scarlet Letter itu, waduh booming saudaraku ya, laris manis sehingga apa? Dari hal demikian karena punya istri yang bijak sehingga keluarga Nathanael Hawthorne ini malah diangkat oleh Tuhan ya. Jadi gereja mula-mula juga bersatu sehingga mereka menerima berkat revival terjadi di tengah-tengah mereka. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 disambung 46-47, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi orang itu saudaraku, yang namanya manusia itu suka dengan kumpulan orang-orang yang rukun dan bersatu. Maka marilah saudaraku ya, kita bersatu, sehati, sepikir. Tadi kita sudah memujikan ya, satu tujuan mengerjakan rema yang Tuhan berikan dalam gereja kita. Sungguh-sungguh kita alami. Tahukah saudara bahwa ada satu rema di mana Allah Bapa itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita semua. Ya, makanya saudaraku, Roma 8 ayat 28 Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dulu seringkali ayat ini ditafsirkan sebagai yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang hutangnya banyak diberi solusi, yang keluarganya hancur dipulihkan. Ya, pokoknya Allah itu turut bekerja untuk mengubah hal yang buruk menjadi baik. Ternyata tidak seperti itu saudaraku. Allah turut bekerja itu untuk apa? Coba kalau dilihat ya. Bahwa ini semuanya ini kita, kalau kita baca Roma 8:29 dikatakan
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oh, ternyata Roma 8:28 itu bukan berarti ya memang Tuhan pasti akan bela kita, ya. Yang punya hutang nanti akan dilunaskan, yang sakit disembuhkan, ya. Tapi sebetulnya tujuannya apa? Allah terus bekerja untuk apa? Untuk memproses saudara dan saya supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, tadi dikatakan seperti Tuhan Yesus, dikatakan yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kalau saudara ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Ya, jadi Roma 8:28 itu ayatnya itu kalau dilihat yang 29:30 itu menyatakan apa? Saudara, kalau mau dipakai Tuhan, nanti saudara akan apa? Kena proses juga daripada Tuhan. Makanya apa? Proses itu berhasil kalau kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, nah dari hal demikian saudaraku, saya percaya bahwa saudara semua melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya, minta ya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan sabda firman-Mu serta melakukannya dengan setia, maka mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kami percaya Tuhan, di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang kami baca Tuhan, tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa kita itu kalau minta dibuat kaya sama Tuhan itu bisa. Bukan seperti itu. Kami percaya Tuhan, kalau kami menjadi seperti Kristus, baik dari tutur kata, perbuatan dan tindakannya, maka orang-orang akan senang untuk bergaul dengan kami. Hamba-Mu berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, yang sedang punya masalah,
yang sedang berada di dalam seperti telur di ujung tanduk, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pulihkan mereka semuanya. Dan hamba-Mu percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau kami bisa mempermuliakan nama Tuhan, kami pun juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Ya, Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Amin.